Nah, kalau kita ngomongin soal Mas Rifan, banyak sekali teman-teman yang juga sangat senang atau tertarik dengan saham-saham multi-bagger gitu ya. Mas Rifan sendiri punya nggak sih mungkin indikator Mas Rifan dengan pengalaman panjang yang sudah dilakoni bertahun-tahun di pasar modal, ada nggak sih ciri-ciri khusus company-company atau emiten-emiten atau saham-saham calon-calon multi-bagger yang bisa dibidik gitu? Ya, nah kalau saya suka dengan, kalau stylenya saya nih Mas Fajar, saya kan value investing, tapi specifically saya tuh suka dengan saham-saham yang saya sebut turnaround company. Nah, jadi saham-saham turnaround company ini seperti apa? Saham-saham yang sebenarnya sebelumnya dia perusahaan bagus, big company, ya tentu saja profitnya ratusan miliar atau triliun, ya indicate bahwa dia bukan perusahaan kecil. Tapi di fase tertentu atau di periode tertentu harga sahamnya jatuh dan labanya jatuh. Nah, tugas kita sebagai seorang investor adalah mengidentify apakah penurunan kinerja dan penurunan harga sahamnya ini sifatnya adalah sementara atau berkelanjutan. Contoh, misalkan ada company A, dia labanya turun dari, let's say ya, misalkan dari 1 triliun jadi, saya ambil ekstrimnya misalkan 200 miliar. Turun 80%. Itu kan, wah kalau kita hanya sebagai lihat dari kacamata awam, oh jelek nih, labanya aja turun 80%. Nah, tapi kita investigate, kenapa kok labanya bisa turun 80%? Kalau misalkan ternyata penurunan labanya ini karena ada site yang mengalami kahar atau force major. Atau misalkan kalau di komoditi, let's say misalkan karena komoditinya lagi turun, harga komoditi lagi drop, ya kan. Atau let's say misalkan ada hal-hal tertentu yang sifatnya kita nilai adalah sifatnya temporer, itu bisa jadi adalah sebuah opportunity. Karena hipotesanya adalah ketika perusahaan ini labanya turun, market itu biasanya akan menghukum harga sahamnya ini lebih kejam daripada penurunannya. Itu tadi saya ambil ekstrimnya 80%. Nah, tapi banyak juga kejadian labanya cuma turun 20%, tapi harga sahamnya bisa turun 50%, 60%. Itu banyak banget kejadian. Nah, saya akan identify ini kenapa nih labanya bisa turun, ya kan? Nah, itu saya suka yang seperti itu karena karena hipotesanya kalau misalkan kita tahu bahwa penurunan ini hanya sifatnya sementara dan kita tahu nih, oh kedepannya perusahaan ini akan kinerjanya akan balik lagi, jadi kita buat hipotesa, ya kan? Harga sahamnya juga bisa melonjak jauh lebih tinggi, tapi bedakan dengan, let's say misalkan, oh labanya turun karena kondisi yang memang berkepanjangan. Contoh misalkan gimana? Utang. Nah, kalau company itu labanya turun karena hutang yang terlalu besar dan tidak ada indikasi perusahaan untuk membayar hutangnya, nah bisa jadi itu akan berkepanjangan. Atau misalkan karena ada disrupsi dari dari industri, ya kan, dia kalah saing dan berkepanjangan. Nah itu saya avoid gitu. Tapi kita fokus ke yang ini nih. Nah saya suka yang kayak gini karena di saat kinerja turun, ya market tadi biasanya benar-benar memang hukum harga sahamnya, dan saya akan mulai akumulatif buy di saham-saham seperti ini gitu. Menarik. Berarti memang akhirnya kita nggak boleh diem ya, benar-benar Mas Rifan tuh ngeliatin ini gimana sebetulnya hipotesa dari setiap company ini gimana gitu ya. Betul. Nggak semata-mata menghukum laba turun, tinggalkan atau bahkan sebetulnya ada peluang di situ. Exactly. Oke. Menarik, ini tentu bisa jadi tambahan atau contekan nih dikit dari gaya investasinya dari Mas Rifan Kurniawan. Oke Mas Rifan, dengan pengalaman yang cukup panjang di pasar modal, kita kan tahu kayaknya Mas, narsum-narsum sebelumnya juga ada aja yang nyebut nama Mas Rifan gitu sebagai mentornya, atau bahkan mungkin dari tulisan-tulisannya akhirnya buat belajar. Tapi mungkin teman-teman di sana juga, di luar sana nih, banyak juga yang mungkin belum kenal Mas Rifan. Padahal sih sebetulnya ya kalau dicari aja udah banyak ya. Kalau mau ngelihat filosofi investasi yang dipegang sama Mas Rifan tuh sebetulnya apa sih Mas? Dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau saya filosofi yang selalu saya pegang, pertama ya jangan melihat saham itu adalah sebagai sebuah angka, tapi lihatlah sebagai sebuah bisnis. Karena kalau kita bicara harga saham, terutama yang terjadi di first half 2026, harga saham bisa aja turun 20%, 30%, 40%, karena indeksnya juga turun sampai 40% tadi kan. Nah, tapi yang perlu kita tanyakan adalah apakah bisnisnya juga turun sampai dengan sedalam itu. Nah, jadi jangan bedakan, harus bedakan antara harga saham
dengan bisnisnya. Kalau saya selalu melihatnya adalah ya ketika saya beli saham ya saya beli bisnis. Kalau misalkan bisnisnya tetap stabil, tetap bertumbuh tapi harga sahamnya turun 20%, 30%, ya berarti itu kesempatan. Nah, jadi always lihat membeli saham itu adalah sebagai sebuah bisnis, itu yang paling basic lah ya. Yang kedua yang saya selalu juga bawa ya, ketika kita sudah membeli saham di perusahaan yang bagus, sebenarnya pilihannya cuma dua. Yang pertama, kalau misalkan harga sahamnya naik, kita mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan harga sahamnya turun, kita mendapatkan kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Nah, yang ketiga, yang selalu filosofi yang saya pegang adalah ya ketika orang lain takut, ya disitulah sebenarnya bisa jadi opportunity itu berada. Ya seperti kata Sir John Templeton bahwa bullish market ya itu sering datang dari pesimisme pasar dan mati di saat euforia pasar. Nah, jadi ketika saya tadi sebutkan terutama di bulan Juni ya, itu kalau kita lihat di sosial media benar-benar banyak banget orang yang udah saya give up deh, udahlah saya udah nggak mau lagi invest saham, udahlah ya pokoknya kayak udah pada lempar anduk putih semua gitu kan. Saya melihat ini bisa jadi adalah awal dari bullish market karena orang udah bener-bener pesimis, seringkali itu adalah kesempatan. Dan sebaliknya Mas Fajar, kalau misalkan let's say ya kita ambil kayak di Januari 2026 lah ya, ketika semua orang pamer foto, semua orang flexing, cuan segini dalam waktu singkat, wah itu yang harus bahaya. Karena apa? Karena bisa jadi itu adalah end of bullish market. Nah, semua orang udah pamer foto, yang tadinya tetangga nggak ngomongin saham, tiba-tiba ayo beli saham. Nah, itu bisa jadi udah euforia gitu ya. Itu kita harus hati-hati. Di Januari apalagi kena si MSCI itu barulah tuh rontok. Kayaknya abis itu nggak ada yang pamer porto lagi gitu Mas. Mereka menangis dalam diam mungkin ya. Oke, jadi ada value-nya di sana, ada sedikit ya kalau mungkin bisa dibilang kontrarian atau mungkin optimism di tengah tadi ya kondisi pasar kalau lagi terlalu bullish ataupun terlalu pesimis ya. Betul. Itu yang juga bisa harus kita lihat. Betul. Nah, mungkin kalau aku jadi nanya dikit deh gini Mas Rifan. Pengen tahu lebih lanjut kalau Mas Rifan itu tekniknya gimana? Ada nggak sih metode, misalkan saya nih mau belajar langsung sama Mas Rifan itu harus WhatsApp-an kah? Atau mungkin harus datang ke workshop-workshopnya kah? Atau gimana Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman memang baru banget nih, ya kan baru banget, mungkin kan bisa ya lihat-lihat di sosial media. Ya saya suka sharing kok. Ya saya dan tim suka sharing ya tentang saham tertentu, tentang kondisi makro ya kan. Itu teman-teman bisa akses secara free lah ya kan, di Instagram, di YouTube itu feel free, ada ratusan video juga udah saya bikin di YouTube ya kan. Monggo kalau misalkan mau diakses, atau saya juga punya buku ya itu kalau misalkan benar-benar masih entry level lah ya, kayak baru banget nih gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang memang pengen lebih serius ya, saya ada kelas juga sih Mas Fajar. Nah, itu bentuknya workshop ya kan. Jadi buat teman-teman yang memang udah siap untuk naik level lah. Karena kalau di buku itu kan ya terbatas ya. Terus kalau di sosial media juga terbatas. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih serius, itu kita ada satu program dalam waktu dekat ini, itu namanya Stock Market Mastery. Ya, itu di bulan Agustus dan September 2026 ya, sekitar 5 weeks kita adakan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa, nanti mungkin bisa main ke Instagram lah. Aja ya, betul. Ke sosmednya Mas Rifan ya. Betul. Oke, boleh, menarik. Mungkin yang mau gali lebih lanjut begitu ya, gimana sih teknik investasi atau saran-saran atau tips langsung dari Mas Rifan boleh lah ya. Mungkin kan di podcast kita ini nggak cukup ya Mas ya, cuma 30 menit ya. Oke, kita balik lagi ke market Mas Rifan. IHSG kita tahu sudah balik ke zona hijau. Terus kemarin kita lihat juga balik ke 6.200. Kan tantangannya justru cukup banyak ya, dari global ataupun dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, katalisnya apa yang kemudian akhirnya bisa bawa indeks kita ke zona positif lagi nih Mas Rifan? Kalau saya lihat ada beberapa Mas. Yang pertama adalah market memang sudah price in dengan negatif sentimen yang menghajar di first half 2026. Yang tadi kita bilang kayak perfect storm, udah mulai dari MSCI dan S&P, Moody's dan lain sebagainya, semua mendowngrade, kemudian perang geopolitik ya kan, kemudian internal dalam negeri juga, rupiah melemah dan lain sebagainya, itu udah menurut saya itu udah perfect storm ya kan. Dan tadi ketika misalkan market sudah pesimis, sebenarnya menurut pengalaman saya
kita tuh nggak perlu menunggu sampai semuanya ini settled, semuanya ini ideal lagi baru naik. Nggak, karena satu sentimen aja positif itu udah bisa membuat market kembali recover. Nah, apa sih yang mendorong kemarin IHSG rebound ya dari 53 ke 62 sekarang? Kalau saya lihat memang dari segi domestik. Karena kalau misalkan kita buka secara data, ya asing masih outflow, tapi kan IHSG udah naik nih dari 53 ke 62. Simple kalau menurut saya, ya mulai ada optimisme dari domestik. Mulai dari ya perang antara Iran dan US yang sudah mulai mereda, ya kan. Kemudian juga MSCI yang meskipun statusnya masih freeze, tapi ya at least sampai dengan bulan kemarin atau dengan bulan ini tidak mendowngrade kita, ya. Kemudian juga ada ekspektasi ya bahwa GDP kita ya Agustus ini kan akan dirilis ya. Ada ekspektasi GDP growth kita juga sudah akan tetap sama baiknya atau mungkin lebih baik ya. Dan kemarin kan juga ada beberapa narasi-narasi positif yang mulai muncul ya. Let's say misalkan kayak JP Morgan menaikkan rating saham BRI ya kan, dari yang sebelumnya underweight jadi overweight. Nah, itu mulai ada katalis-katalis yang masuk, Mas, gitu. Tapi yang saya lihat intinya adalah ya di dalam periode 53 sampai 62 itu masih domestik. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan sustainable atau tidak? Nah, menurut saya kita tetap perlu investor asing atau foreign ini untuk masuk. Nah, kalau misalkan investor asing atau foreign ini masuk, ya ini bisa menjadi booster tambahan lah buat IHSG kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Hopefully ya bulan ini bisa jadi mulai inflow lagi.